Ya, shalom, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh baik, amat baik, sangat baik dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jemaat pengerja GB Host Glory Pondok Cabe dan para pemirsa yang ada di rumah. Hari ini Minggu 7 Juni 2020. Kita ada di rumah, kita ibadah di rumah, kita percaya Tuhan hadir di rumah kita. Bahkan di hidup kita, Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama untuk menerima firman Tuhan dan juga menerima perjamuan kudus. Siapkan hati kita. Firman Tuhan terambil di Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-32. Itu dengan judul Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Tema firman Tuhan adalah perhatian Tuhan. Perhatian Tuhan. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus itu selalu didasari oleh kasih. Itu kita bisa lihat ketika Yesus memanggil murid-muridnya dan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa hatiku tergerak oleh belas kasihan. Hatiku, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Dasar pelayanan Tuhan Yesus yaitu belas kasihan. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus selalu didasari oleh kasih. Dan kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kasih Tuhan itu kekal adanya. Karena itu hari-hari ini mari kita semua yang ada teruslah hidup di dalam kasih. Karena Alkitab berkata, Tuhanlah yang lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi Tuhan, tapi Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Itulah perhatian Tuhan Yesus. Itulah perhatian Tuhan Yesus kepada orang banyak yang mengikut Yesus. Saudara kasih Tuhan, betapa Tuhan memperhatikan kita jikalau kita sungguh-sungguh mengikut Yesus. Jikalau kita sungguh-sungguh mengikut Yesus, Tuhan memperhatikan kita. Haleluya. Karena itu hari-hari ini jangan tawar hati. Jangan kecewa dengan Tuhan. Dan jangan sampai gugur iman kita. Teruslah setia ikut Yesus. Teruslah setia melayani Tuhan sampai garis akhir. Kenapa? Karena Tuhan selalu memperhatikan kita yang mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasihan Tuhan, di Matius pasal 15 ayat 32 ini kita temukan bahwa ada 3 hal yang diperhatikan Yesus. Yang pertama dikatakan sudah 3 hari mereka mengikut aku. Sudah 3 hari. Hari itu berbicara waktu. Karena itu hari-hari ini saudara kesam Tuhan, mari kita terus mengikut Yesus. Mengapa? Karena Yesus memperhatikan setiap waktu kita. Katakan, Yesus memperhatikan waktu. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, Alkitab berkata, Ia menciptakan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin.
Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena itu mari hari-hari ini kita terus mengikuti Yesus. Terus menanti-nantikan Tuhan. Terus sabar akan janji Tuhan. Jangan sampai kita kecewa ikut Tuhan. Apalagi jangan sampai kita menolak Tuhan. Karena Tuhan sangat memperhatikan setiap waktu kita. Nah, kita yang mengikuti Yesus, Tuhan menjanjikan yang terbaik. Karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Kadang-kadang kita tidak mengerti kapan waktu Tuhan menjawab doa kita. Yang pasti Tuhan itu tidak terlalu cepat. Yang pasti Tuhan itu tidak terlalu lambat. Tapi Tuhan itu tepat pada waktunya. Haleluya. Ia menciptakan segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan sangat memperhatikan saudara. Setiap waktu-waktu kita. Percayalah. Allah itu setia kepada janjinya. Karena itu mari hari-hari ini tetap setia. Menanti-nantikan Tuhan. Tetap setia hari-hari ini. Sekalipun kita ada di rumah. Tetapi kita percaya bahwa segala sesuatu pasti indah. Segala sesuatu Tuhan katakan pasti selesai. Karena Dia memperhatikan setiap waktu kita. Yusuf sebelum dia menjadi orang kedua di Mesir pada waktu itu, dia melewati waktu-waktu yang sangat amat panjang. Dan pada akhirnya dia dimuliakan oleh Tuhan. Yang pada akhirnya dia diangkat oleh Tuhan dalam kemuliaan. Raja Daud sebelum dia menjadi raja, dia melewati waktu-waktu yang panjang. Dia melewati proses-proses yang panjang. Dan pada akhirnya Daud menjadi raja, memerintah atas Israel. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini dalam penantian kondisi seperti ini, yang mungkin secara jujur ada kebosanan, ada rasa kesesakan. Tetapi puji Tuhan, tidak kebetulan kita ada hari ini mendengar firman Tuhan, bahwa Tuhan memperhatikan setiap waktu kita. Sama dengan orang banyak yang kita baca dalam pembacaan Matius 15. Mereka mengikut Yesus. Dan yang berkata sudah 3 hari itu bukan murid-murid. Bukan orang banyak. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang berkata-kata kepada mereka bahwa Yesus memperhatikan bahwa mereka sudah 3 hari mengikut aku. Puji Tuhan, biarlah hari-hari ini kita terus tetap setia. Sabar menanti janji Tuhan. Yang pasti Tuhan pasti jawab doa kita. Amin. Yang kedua dikatakan, Yesus katakan mereka tidak mempunyai makanan. Mereka tidak mempunyai makanan. Yang kedua, Yesus memperhatikan setiap kebutuhan kita. Katakan, Yesus memperhatikan kebutuhan kita. Haleluya. Kebutuhan yang kita butuhkan dengan baik, Dia memperhatikan. Karena Yesus tahu betul bagaimana orang banyak itu mengikut Yesus. Sehingga Dia katakan mereka tidak mempunyai makanan. Hal yang kedua yang kita dapatkan, bahwa Yesus memperhatikan setiap kebutuhan kita. Kebutuhan rohani, di mana ketika kita ikut Yesus sungguh-sungguh, maka keselamatan secara sempurna terjadi atas kita. Kebutuhan rohani, yaitu apa? Kedewasaan rohani, kematangan rohani. Itulah, kalau kita terus
sungguh-sungguh mengikuti Yesus, maka akan terus terjadi pertumbuhan rohani. Diawali dengan kita terima Yesus, ya, terus meningkat, terus bertumbuh dan terus kita disebut kematangan rohani, menjadi dewasa rohani, berbuah. Itu kenapa? Karena kita terus mengikuti Yesus. Dia perhatikan setiap kebutuhan kita, kebutuhan jasmani. Haleluya. Karena kita mengikut Yesus, dia memperhatikan kesehatan kita. Dia menjauhkan kita dari segala penyakit. Dia menyembuhkan segala sakit kita. Dengan kondisi pandemi COVID-19 yang hari-hari ini merajalela seluruh dunia, kita percaya Yesus memperhatikan setiap kebutuhan kita, kebutuhan jasmani. Amin. Dia jaga kita, dia lindungi kita, dan dia sembuhkan kita yang sakit. Kalau ada di antara jemaat dan para pemirsa yang sedang mengalami sakit, apakah itu mengalami sakit positif COVID-19, dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus menyembuhkan. Karena Yesus perhatikan setiap kebutuhan jasmani kita. Dan hari-hari ini kita terus percaya bahwa dia perhatikan setiap kebutuhan jasmani kita, di mana kita alami kesehatan full, kesehatan penuh. Haleluya. Dan kita aman dalam lindungan Allah. Ya, tubuh kita dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan menyertai kita, sehingga tidak terjadi penularan dan tertular. Tetapi ingat, ada hikmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita memperhatikan protokol-protokol yang disampaikan oleh pemerintah. Mari terus ikut Yesus, karena Tuhan Yesus perhatikan setiap kebutuhan rohani. Ya, kita diselamatkan, bahkan keselamatan secara penuh. Kebutuhan rohani di mana terus kita menjadi dewasa, berbuah. Haleluya. Dan kebutuhan jasmani kita, kita sehat, kita aman dalam lindungan Allah. Kebutuhan materi, dia perhatikan setiap kebutuhan materi. Yaitu apa? Diberkati Tuhan. Dalam kondisi ekonomi seperti ini, kita percaya Alkitab berkata, ada perbedaan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kita yang sungguh-sungguh mengikut Yesus, sama dengan pembacaan ini, ketika orang banyak mengikut Yesus, Yesus katakan mereka tidak mempunyai makanan. Jangan menyuruh mereka pulang, harus dikasih makan, karena mereka sudah 3 hari mengikut Yesus. Begitupun dengan kita, saudara. Kita terus sungguh-sungguh ikut Yesus. Amin. Kita terus sungguh-sungguh melayani Tuhan, karena dia perhatikan setiap kebutuhan kita, kebutuhan materi kita. Ya, ada kecukupan, bahkan ada kelimpahan. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, berkat Tuhan terus mengalir atas kita. Kita belajar bangsa Israel, ketika bangsa Israel waktu itu masih diperbudak di Mesir, dan kita lihat ada janji Tuhan di situ. Di Keluaran pasal 8 ayat 22, bagaimana bangsa Israel, mereka diluputkan Tuhan dari tula-tula, sehingga mereka, walaupun bangsa Israel tinggal di Mesir, tetapi mereka tidak alami tula tersebut. Kenapa? Karena bangsa Israel pilihan Tuhan, dan bangsa Israel mengikut Tuhan. Begitupun dengan kita. Hari-hari ini seluruh dunia sedang mengalami yang disebut dengan krisis ekonomi. Seluruh dunia sedang mengalami yang disebut pandemi COVID-19. Tetapi kita yang sungguh-sungguh mengikut Yesus, amin, kita percaya ada perbedaan di situ. Kita mengalami kebutuhan, ya, Tuhan cukupkan semua kebutuhan materi kita, di mana kita diberkati Tuhan. Kita diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Itu bagian yang saya sebut
bagian Allah. Yesus memperhatikan pertama setiap waktu kita. Kedua, dia perhatikan setiap kebutuhan kita. Dan yang ketiga dikatakan, Yesus katakan, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Yang ketiga, Yesus memperhatikan setiap penderitaan kita. Katakan, Yesus perhatikan penderitaan kita. Haleluya. Yang pertama, dia perhatikan setiap waktu kita. Yang kedua, dia perhatikan setiap kebutuhan kita. Dan yang ketiga, dia perhatikan setiap penderitaan kita. Saudaraku, Alkitab berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu biasa. Tetapi apabila itu melebihi kekuatan kita, dia setia menanggung segala perkara. Karena itu mari hari-hari ini terus mengikut Yesus. Jangan tinggalkan Tuhan. Pastikan sampai garis akhir. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Apapun kondisi hari-hari ini yang sedang terjadi. Kenapa? Karena Yesus memperhatikan setiap penderitaan kita. Wow, kalau kita perhatikan bagaimana Rasul Paulus. Paulus mengalami berbagai macam penderitaan. Karena Paulus mengikuti Yesus. Karena Paulus melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan dia katakan ada duri dalam dagingmu. Tetapi luar biasa. Paulus mendapatkan kekuatan yang baru di tengah ujian dan cobaan. Sampai Paulus katakan, aku senang, aku rela di tengah penderitaan ini. Di tengah kesesakan ini. Karena Kristus. Justru di saat aku lemah, di situ aku kuat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari hari-hari ini belajar dari orang banyak yang mengikut Yesus saat itu. Kita pun juga terus setia ikut Yesus. Jangan karena masalah hidup, karena kenikmatan dunia kita tinggalkan Tuhan. Terus setia mengikuti Yesus. Terus roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Karena kita percaya Dia perhatikan setiap penderitaan kita. Tidak selamanya kita menderita. Itu pasti selesai. Katakan amin. Itulah bagian Allah. Dia perhatikan setiap waktu kita. Dia perhatikan setiap kebutuhan kita. Dan dia perhatikan setiap penderitaan kita. Filipi 1 ayat 9 berkata, kita dikaruniakan bukan cuma untuk percaya, tapi kita dikaruniakan untuk menderita bersama dengan Allah. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu bagian Allah. Dia perhatikan. Dan ingat, ada bagian kita yang harus kita perhatikan. Amin. Nah, kembali lagi ke Matius pasal 15 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimanakah di tempat yang sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Ayat 35, lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Nah, bagian kita, karena Dia, Tuhan Yesus, memperhatikan setiap waktu-waktu kita, memperhatikan setiap kebutuhan kita, dan memperhatikan setiap penderitaan kita. Bagian kita yang pertama dikatakan, kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Amin. Bagian kita yang pertama yaitu apa? Kita mempersembahkan hidup kita. Roma 12 ayat 1 berkata, persembahan yang hidup. Persembahkan itu yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hari-hari ini Tuhan tidak minta apa-apa dari kita, tapi Tuhan mau hidup kita mau berikan buat Tuhan. Waktu kita untuk Tuhan. Selama kita masih hidup, tenaga kita melayani Tuhan. Berikan untuk Tuhan. Jangan sia-siakan. Ya. Dan materi, keuangan, berkat, pekerjaan, semuanya
Kita mau persembahkan itu untuk Tuhan. Karena kita sadar hidup kita bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Kita harus mengerti kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mari hari-hari ini bagian kita, di tengah kondisi seperti ini, mari bagian kita mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan. Mari, apa yang Tuhan punya, kita mau kembalikan bagi Tuhan. Apa yang ada pada kita, di mana Tuhan sudah memberkati kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu bagian kita. Sama ketika katakan kepada murid-muridnya saat itu, berapa roti ada padamu? Yang Tuhan minta apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada padamu. Yang Tuhan katakan apa yang ada padamu. Nah hari ini apa yang ada padamu, mari kita persembahkan itu untuk Tuhan. Amin. Yang kedua dikatakan, lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Ada hal yang menarik di sini. Mungkin bagi banyak orang saat itu berpikir, waduh, mujizat apa yang akan terjadi ini karena suruh duduk di tanah. Tapi apa yang terjadi? Justru yang Yesus inginkan dari mereka, melakukan bagian mereka, yaitu apa? Duduk di tanah. Apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan adalah apa? Karena Yesus sudah perhatikan kita. Bagian kita adalah apa? Miliki ketaatan. Katakan ketaatan. Saudaraku, ketaatan itu kadang-kadang tidak masuk akal. Tapi di ujungnya ada mujizat. Saudaraku, ketaatan itulah yang mendatangkan mujizat. Ketaatan itulah yang mendatangkan berkat Tuhan. Kita kadang-kadang nak mengerti ketika kita melangkah, mujizat terjadi atas kita. Kita yang sakit, kita melangkah dengan iman, maka kesembuhan terjadi atas kita. Kita yang kekurangan, kita melangkah dengan iman, kita mempersembahkan apa yang terbaik bagi Tuhan, maka disitulah Tuhan menyediakan bagi kita. Kuncinya bagian kita, yaitu apa? Ketaatan. Kita banyak berikan contoh. Nuh, ketika Nuh taat, Nuh dan seisi keluarganya diselamatkan. Ketika Abram taat, mempersembahkan anaknya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Maka Tuhan sudah menyediakan penggantinya. Karena itu mari hari ini kita terus miliki ketaatan. Karena di balik ketaatan itu ada berkat yang besar, ada mujizat yang besar. Puji Tuhan, memang ketaatan itu tidak gampang. Ketaatan itu butuh bayar harga. Ada harga yang harus kita bayar. Mari hari-hari ini terus miliki ketaatan. Maka disitulah ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah saudaraku, apa yang terjadi saat itu? Lalu Yesus mengangkat tangan dan mengucap syukur. Yesus menengadah ke langit, dan apa yang terjadi? Berkat Tuhan melimpah. Sehingga orang banyak itu makan roti sampai kenyang. Bahkan ada sisa 7 bakul penuh. Haleluya. Begitupun dengan kita. Mari kita lakukan bagian kita. Kita persembahkan hidup kita bagi Tuhan. Dan kita mau taat. Apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kita mau lakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Maka disitulah kelimpahan terjadi atas kita di tengah kondisi hari-hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Betapa Tuhan memperhatikan setiap kami. Karena itu kami mau melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Yang terbaik, hidup kami, waktu kami, tenaga kami, keuangan kami, semuanya yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami mau taat melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Makasih Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk menerima perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mempersiapkan diri. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara kesam Tuhan. Sekarang mari kita persiapkan diri kita untuk menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Ingat Bapak Ibu Saudara bahwa perjamuan kudus ini adalah perjamuan
Tuhan Yesus sendiri. Karena itu mari kita periksa, kita koreksi hidup kita supaya kita layak di hadapan Tuhan. Ada dosa yang sengaja tidak sengaja yang kita lakukan, mari sama-sama kita minta ampun sama Tuhan. Kita buka hati supaya kita layak untuk menerima roti dan anggur ini yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa kami, sucikan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima pengampunan, di mana Tuhan sudah menyediakan pengampunan atas kami. Urapi hamba-Mu, dan juga Tuhan, urapi kami semua, untuk kami menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita. Tinggi-tinggi pandang Yesus. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat cawan anggur di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah penyajian baru yang dimutarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara kekasihan Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dalam nama Yesus. Haleluya. Oh rabatakarabasika takarabasi. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk keselamatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Engkau yang ada di rumah dan para pemirsa yang ada di rumah yang sedang mengalami sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit, atau angkat tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Oh rabatakarabasi. Engkau yang mengalami pergumulan, persoalan rumah tangga, percayalah, dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan keluarga terjadi. Engkau yang mengalami kondisi ekonomi yang sekarang ini mengalami kekurangan, di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan melimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus buat hari ini. Sukacita Tuhan, itulah kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di layar di bawah ini ada nomor rekening, baik nomor rekening perpuluhan, nomor rekening pembangunan gereja. Kembalikanlah milik Tuhan dan taburlah. Kita percaya Tuhan membalaskan berkat 100 kali lipat dengan segala apa yang menjadi taburan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Kita semua yang diperhatikan Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Salam. Puji Tuhan.